sama teman-temannya, pacar gua gila tuh. Gak bener pacar gua. Tapi Yusuf dia sembunyikan. Seringkali terkadang orang lain tidak ngerti rencana Tuhan. Makanya begini, untuk kita mengenapi rencana Tuhan dalam hidup kita, jangan pernah meminta orang lain mengerti, karena orang lain belum tentu mengerti. Ketika saudara suami istri sedang beriman, percaya dan imani, sekalipun mungkin orang lain tidak ngerti. Kalau orang lain dengar, mereka pasti bilang begini, tuh Yusuf dan Maria, katanya datang dari Tuhan. Mana mungkin? Makanya saudara, rencana Tuhan terkadang tidak bisa dimengerti sama tetangga. Tapi percayalah, suami istri Yusuf dan Maria, mereka percaya. Ayo sayang, kita berdoa. Ayo sayang, kita iman. Dan akhirnya, apa yang mereka imani jadi kenyataan. Lahirlah Kristus menyelamatkan orang berdosa. Dan memang saudara, Yesus jauh dari kata mewah. Karena kita mencatat Yesus lahir di kandang. Dan mohon maaf, tidak cuma di kandang. Ketika Yesus lahir, bayi Yesus dibungkus dengan kain lampin, dibaringkan di palungan. Palungan itu tempat makan hewan. Mohon maaf, palungan itu bau, Pak. Kotor, bau, jorok. Tapi kenapa Tuhan memilih lahir di palungan? Karena nggak ada tempat. Seringkali mohon maaf ya, kita ini sungguh-sungguh sama Tuhan, kadang di mata orang kita nggak ada tempat. Nggak apa-apa. Nggak ada tempat di mata orang, pasti ada tempat di hati Tuhan. Cuma tempatnya kotor dan jorok. Dan Tuhan mengajarkan kepada kita yang kudus, Pak, terbaring di palungan yang kotor, jorok dan bau. Palungan itu kotor, jorok dan bau, tapi dipakai sebagai tempat Yesus berbaring. Bukankah hidup kita persis seperti palungan? Kita ini juga orang kotor, Pak, kita ini, Pak. Kita ini orang kotor, orang jorok. Kita ini kita juga bau. Tapi kalau Tuhan masih memakai palungan seperti kita, semua karena kebaikan Tuhan. Makanya kalau bicara tentang Bekasi, Pak, saya ingat belasan tahun yang lalu. Belasan tahun yang lalu saya datang ke Bekasi. Saya ini 3 tahun pakai narkoba, hidup saya berantakan. Hidup saya. Belasan tahun yang lalu. Saya masih punya teman-teman di Bekasi yang hidupnya berantakan, tapi hari ini mereka sudah bertobat. Dulu saya 3 tahun pakai narkoba. Saya ingat dulu sama teman-teman di Bekasi. Saya ingat dulu Polres masih siapa itu namanya Kapolres? Saya udah jadi jenderal. Itu yang ngejar-ngejar kita, Pak. Makanya kalau ingat Bekasi dulu belasan tahun yang lalu saya datang ke Bekasi sebagai anak muda yang bermasalah pakai narkoba. Tapi hari ini saya datang sebagai pendeta dan hamba Tuhan. Sederhana, Pak, Tuhanku sanggup mengubahkan hidup seseorang. Amin. Baik, saudara, mari buka kitab saudara. Kita buka Matius pasal yang kedua. Saya ingin bagikan sesuatu. Yang bersuka cita katakan haleluya. Haleluya. Matius pasal yang kedua, kita akan baca tentang orang-orang Majus dari timur. Ahli teologi mereka percaya bahwa orang Majus ini datangnya dari Persia. Coba kita baca saudara 1, 2, 3 Matius 2 ayat yang pertama. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Yang ini saya garis bawahi adalah sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem pada zaman Herodes. Nah, Bethlehem dan Herodes ini dua hal yang kontradiktif. Bethlehem itu kota kecil, ya. Makanya kita berdoa supaya kata Bet itu juga ada di Bekasi, supaya tidak hanya sekedar Bethlehem yang terkenal sebagai tempat yang menghasilkan roti, tapi Bekasi sebagai rumah yang menghasilkan kasih. Jadi kehadiran kita mau dinikmati oleh semua orang. Makanya Kristen yang paling benar itu bukan dari angkat tangannya. Kristen yang paling benar itu dari cara kehidupan bersosial dan bagaimana dia bermasyarakat dengan orang lain. Pak, kalau buat saya, Pak, orang bertobat itu bukan karena nggak merokok, nggak minum, bukan. Itu dampak dari kita bertobat. Ada orang yang nggak merokok, nggak minum, tapi pelit sama tetangga. Ada yang begitu. Saudara nggak? Loh, saudara kok kayaknya marah sama saya. Coba kasih salam kanan kiri. Kristen itu murah hati. Makanya saudara marah gitu. Jangan sampai ini ada tetangga yang lewat, tuh orang Kristen itu siapa? Itu tuh. Kalau angkat tangan, tapi kalau makan belinya mampus. Saya belajar, Pak, di dalam pelayanan saya. Kristen itu pasti murah hati. Kenapa? Yesus saja dia berbagi hidup, apalagi kita. Makanya Kristen yang paling benar itu dan cuma sudah menerima Yesus, yes, tapi berbagi kasih Tuhan kepada orang lain. Kalau saudara datang hari ini, misalkan saudara datang hari ini duduk, ya kan?
Saudara angkat tangan ke sebelah kanan kiri bilang begini, aku melihat loh hidupku penuh dengan Roh Kudus. Ya wajar lah Pak, sesama pemakan daging babi kan. Wajar lah. Wah, tapi kalau saudara bermasyarakat tiba-tiba tetangga kita bilang begini, aduh, kau lihat hidupku kayaknya sukacita banget. Itu baru keren. Kalau melihat keluargamu, suami, istri, anak-anakmu, kok kayaknya kita perlu belajar. Itu keren. Makanya Kristen itu pertama kali muncul dari sekelompok orang yang ada di Antioquia, yang hidupnya mengikuti gaya hidup Kristus. Makanya disebut dengan kata Kristen. Dalam bahasa Inggris artinya Christian, artinya pengikut Kristus. Kristus kecil. Nah, saya berdoa Natal kali ini tidak sekedar kita disebut Kristen, tapi hidup kita benar-benar jadi berkat. Amin. Nah, hari itu Yesus lahir.